Sahabatku, surat 1 Petrus 2 adalah sebuah surat yang terdapat dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di wilayah Asia Kecil pada abad pertama Masehi. Tujuan utama surat ini adalah memberikan pengajaran dan penghiburan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan dan kesulitan karena iman mereka. Berikut adalah ringkasan dari surat 1 Petrus 2. Pertama, pengajaran tentang hidup yang kudus. Petrus memulai suratnya dengan mengajak jemaat untuk memperhatikan dan mematuhi firman Allah. Dia mengajak mereka untuk menyingkirkan kejahatan, kebohongan, dan sifat-sifat yang tidak pantas. Petrus juga mengingatkan jemaat bahwa mereka adalah umat yang kudus. Kedua, pemuliaan Yesus Kristus. Petrus kemudian mengarahkan perhatian jemaat pada Yesus Kristus sebagai batu yang dibuang oleh pembangun, tetapi menjadi batu penjuru. 1 Petrus 2 ayat 7. Ia mengajarkan bahwa Kristus adalah dasar iman Kristen dan jemaat harus membangun hidup mereka di atas dasar tersebut. Ketiga, pemanggilan untuk hidup sebagai bangsa yang kudus. Petrus menggambarkan jemaat sebagai bangsa yang terpilih, imam rajani, bangsa yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9. Dia mengajak mereka untuk hidup dengan cara yang menghormati Allah dan menjadi saksi yang baik bagi dunia di sekitar mereka. Petrus juga memberikan nasihat tentang bagaimana jemaat harus bersikap dalam menderita dan menghadapi penganiayaan. Keempat, ketaatan kepada penguasa. Petrus menekankan pentingnya ketaatan kepada otoritas dan penguasa, termasuk pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Ia mengajak jemaat untuk hidup sebagai warga negara yang baik dan hormat kepada pemerintah, meskipun mereka mungkin mengalami penganiayaan atau perlakuan yang tidak adil. Kelima, hidup sebagai hamba Kristus. Petrus juga memberikan pengajaran tentang bagaimana menghadapi penderitaan dan perlakuan yang tidak adil dalam hubungan pelayanan dan ketaatan kepada Allah. Ia mengarahkan perhatian jemaat pada teladan Kristus yang menderita dengan sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keenam, penghiburan dan harapan. Petrus menyimpulkan suratnya dengan memberikan penghiburan dan harapan kepada jemaat. Ia mengingatkan mereka bahwa Allah akan memelihara dan menguatkan mereka dalam penderitaan mereka. Petrus juga mengajak jemaat untuk meletakkan segala beban mereka kepada Allah dan untuk hidup dengan disiplin dan keberanian dalam iman. Selanjut, Petrus kemudian mengutip nubuat dari kitab Yesaya dan Mazmur, menyatakan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan malu dan bahwa Kristus adalah batu yang paling berharga. Bagi mereka yang tidak percaya, batu itu menjadi batu yang ditolak dan menjadi batu sandungan. Selanjutnya, Petrus mengarahkan orang-orang percaya untuk hidup sebagai warga negara yang baik, menghormati otoritas, dan hidup dengan rendah hati. Dia juga menyatakan bahwa penderitaan bagi orang-orang percaya adalah bagian dari pengikut Kristus. Petrus kemudian mengingatkan orang-orang percaya tentang panggilan mereka untuk hidup sebagai orang-orang suci, dipisahkan dari dunia dan hidup dengan cara yang menyenangkan Allah. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka dulunya bukan umat Allah, tetapi sekarang mereka telah menjadi umat pilihan dan suku yang kudus, dipilih oleh Allah untuk memperlihatkan kebesarannya. Akhirnya, Petrus menyatakan bahwa mereka adalah umat Allah yang dikasihi dan mendapatkan belas kasihannya. Dia mengajak mereka untuk hidup sebagai orang-orang yang layak dengan panggilan mereka dan memuliakan Allah melalui perbuatan baik mereka di antara bangsa-bangsa. Ringkasan tersebut menggambarkan pesan Petrus kepada orang-orang percaya untuk hidup dengan rendah hati, tumbuh dalam iman mereka, menghormati otoritas, dan menjadi saksi Kristus melalui hidup mereka.